Jumpa lagi di channel Kovintar bersama saya Dedi Hermawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SmartList dalam Dynamic GP. Berikut adalah Dynamic GP 2018 R2 yang saya gunakan. Nah, biasanya untuk user-user yang masih baru menggunakan Dynamic GP, untuk pengoperasian SmartList terasa sangat sulit. Untuk itu saya membuatkan video tutorial menggunakan SmartList ini. Oke, yang pertama saya tunjukkan versi desktop. Cara membuka SmartList versi desktop ada di bagian Microsoft Dynamic GP, pilih SmartList. Oke, berikut adalah tampilan SmartList, di mana di sini ada masing-masing folder dan ada tanda plus. Tanda plus ini begitu kita klik maka akan terbuka dokumen-dokumen lainnya. Ya, ini masing-masing modulnya, masing-masing window dan transaksi yang ada dalam sistem. Oke, di sini ini ada batas. Ini adalah batas dari pada folder-folder SmartList. Kalau memang ternyata hurufnya panjang, kata-katanya panjang ya seperti ini. Ya, seperti ini, bank transaction seperti kepotong, akun transaction kepotong. Kita bisa membuat huruf ini supaya terlihat jelas dengan cara agar ini garis ini ya, pemisah antara folder dengan list SmartList-nya agak menjorok ke sebelah kanan. Yaitu caranya adalah dengan klik tool SmartList, kemudian kita pilih favorite pens, kemudian pilih increase width. Nah, seperti ini. Jika masih merasa ada yang terpotong, lakukan hal yang sama. SmartList, favorite pens, pilih increase width. Oke, sekarang terlihat jelas semuanya. Oke, ada apa saja dalam SmartList ini? Yang pertama ada SmartList Company. Ini biasanya berupa teks detail. Bisa langsung diklik di bagian foldernya, maka akan keluar listnya. Ya, ataupun juga di bagian bintang ini, maka akan keluar listnya kalau sudah pernah dibuat data SmartList-nya. Oke. Kemudian modul ada summary. Akun summary ini seperti buku besarnya Dynamic GP. Ya. Begitu kita klik ini akan muncul semuanya. Ini kayak seperti select all. Tapi kalau kita mau filter, klik tanda plus yang di sini. Kemudian klik bintang di sini. Nah, di sini kalau kita mau filter lagi data-datanya, ada button search. Search button ini kalau kita klik akan muncul window tambahan search account summary. Nah, di account summary ini kita bisa pilih pencarian-pencariannya, misalnya mau cari berdasarkan tahun, period ID, year, tahunnya atau period ID-nya. Ya, for example saya cari data yang tahunnya 2023. Oke. Nah, maka di sini search ini akan filter data yang hanya 2023 saja. Itu cara menggunakan search button. Dan juga kalau kita mau memunculkan kolom tambahan, klik kolom button, kemudian klik add button. Nah, di sini misalnya saya mau munculkan tambahan account alias. Account alias ini seperti akunnya, nama lain dari account yang bisa diedit dan bisa di copy paste. Pilih account alias, kemudian klik OK. By default dia ada di bagian paling bawah. Kalau kita perlu ke atas kan, klik tanda panah ini, maka akan naik ke atas seperti ini. Klik OK. Nah, maka akan muncul akun alias di bagian sini. Ya, ini adalah nama lain dari akunnya. Jadi akun number yang 1100 ini, akun aliasnya adalah ini. Oke. Nah, di SmartList ini kalau kita klik, double klik, maka akan terbuka window-nya. Oke, itu adalah SmartList yang original GP. Tapi kalau Smartnya berupa report view saja. Oke. Nah, ini SmartList. Tadi ada account summary di bagian finansial, kemudian ada account transaction. Jadi setiap jurnal yang sudah diposting ataupun yang belum diposting, yang sudah ada dalam general ledger,
akan masuk ke dalam account summary. Account transaction. Akan masuk ke dalam account transaction seperti ini. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian lainnya yang sudah pernah dibuat, atau kita panggil ini namanya favorite smart list. Artinya adalah smart list yang biasanya digunakan oleh user sehari-hari. Makanya user ini bikin smart list favorit. By default, kalau kita menggunakan database sample company atau Fabricam, ini smart list ini sini sudah ada. Sudah ada current financial year, inventory journal, ini sudah ada semua. Nah, kalau kita mau memodifikasi lagi, bikin baru lagi, kita bisa klik memodifikasi lagi, bikin baru lagi, kita bisa klik dulu tanda yang bintang ini. Oh, saya mau bikin smart list baru misalnya. Kemudian saya mau menambahkan informasi tambahan seperti originating document number. Jadi nomor asal transaksi. Caranya seperti yang tadi, yaitu klik column button, kemudian klik add button. Kemudian di sini kita bisa cari langsung, diketik aku mau cari data originating. Ketik saja originating document number. Nah, dapat originating document number. Sama seperti tadi, by default dia akan selalu ada di bagian paling bawah. Jika kita punya kebutuhan untuk dinaikkan ke atas, di sini ada button untuk naik ke atas ya. Move the column up. Nah, akan naik ke atas datanya. Jadi nanti nomor dokumennya ada di atas. Ya, kita klik OK. Akan muncul originating document data berdasarkan dokumen ini. Sebagai contoh, saya double klik data ini, maka akan muncul jurnal entry-nya seperti ini. Ini pun nanti bisa langsung diposting dan juga akan bisa merefer kepada dokumen ini. Oke, sebagai contoh saya coba posting dokumen ini, general ledger-nya, kemudian saya refresh. Oke, kita lihat kembali originating document number-nya. Oke. Nah, dokumen ini. Sekarang di sini ada source dokumen. Jadi ini di sini bisa langsung diklik hyperlink-nya. Nah, ini langsung bisa muncul dokumen transaksinya, transaksi asalnya. Jadi smart list account transaction itu adalah smart list untuk mengecek jurnal-jurnal yang terjadi, baik secara inputan jurnal manual ataupun jurnal dari modul transaksinya. Oke, inputan jurnal manual ataupun jurnal dari modul transaksinya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan informasi lainnya. Misalnya kita butuh informasi tambahan berupa di sini, misalnya kita mau tahu originating masternya. Klik kolom button lagi, tambahkan add button, tambahkan lagi originating master. Originating master. Oke, originating master ID. Ya, contohnya originating master ID ini adalah contoh ini. Ini nomor rekeningnya. Jadi kalau dia berhubungan dengan rekening, maka originating master ID ini adalah transaksi rekening, nomor rekeningnya. Tapi kalau berhubungan dengan transaksi sales misalnya, originating master ID ini berupa customer-nya. Begitupun sama, originating master ID ini kalau berhubungan dengan purchase, maka itu adalah vendornya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi, saya mau tambahkan lagi kolom origin atau vendor name atau customer name. Originating master name. Originating master name. Oke, klik lagi oke. Nah, kita lihat seperti ini contohnya. Ya. Di sini kita bisa lihat sales atas nama Warden 001 yang mana customer name-nya adalah World Enterprise. Itu adalah customer name. Oke, seperti itu untuk tambahan originating master name. Nah, di sini kalau kita sudah bikin seperti ini, tambahkan kolom, kemudian filter juga by search, kita bisa simpan favorit ini supaya tampil seperti ini tampilannya. Caranya adalah klik favorites, kemudian berikan nama di sini. Ya, misalnya kita mau kasih nama smart list. Jadi, kemudian di sini ada visible to. Visible to-nya kalau ke sistem, ini semua user bisa melihat ini. Ya, kalau company maka hanya company ini saja. Tapi kalau sistem ini semua company. User class hanya kelas kita saja, user ID hanya ID kita saja. Sebagai contoh, saya hanya mau ID saya saja, user saya saja bikin smart list ini. Ya, supaya nanti user lain tidak melihat banyak data favorit.
visible itu berarti kita tunjukkan bahwa smart list ini akan tampil di user saya saja. Kemudian kalau saya mau bikin berupa reminder ataupun berupa favorit dalam desktop, dalam displaynya homepage, saya pilih add, kemudian pilih add favorite and reminder. Oke. Nah, setelah itu di sini ada pilihan number of record-nya, pilih yang is greater than 0. Ya, jadi yang tampil benar-benar adalah semua list datanya, is greater than 0. Jadi yang tampil benar-benar adalah semua list datanya, is greater than 0. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita sudah menyimpan dokumen dengan nama smartlist.dd. Oke, selanjutnya dari dokumen ini, misalnya kita mau tahu data mana yang sudah posting dan data mana yang belum posting. Kita bisa tambahkan lagi kolom. Jadi meskipun ini sudah dibuat favorit, kita masih bisa modifikasi dengan menambahkan atau melakukan filter data. Sebagai contoh, saya mau menambahkan kolom data, misalnya saya klik kolom, kemudian saya klik add, lalu saya cari tambahan lagi. Di sini saya cari dokumen status. Dokumen status. Ya. Oh iya, kalau kita mau cari data tapi tidak ketemu, kita bisa menggunakan tanda panah ini, maka akan muncul informasi tambahan berupa all column. Jadi ada yang available kolom yang sudah tersedia, ini lebih sedikit daripada all column. Seandainya atau tidak ketemu kolom-kolomnya, kita pilih yang bagian all column, maka akan tampil semua all column dalam listnya. Baru di sini kita cari, misalnya tadi adalah dokumen status. Oke, cari dokumen status, tambahkan. Kemudian ini juga bisa kita naikkan kalau diperlukan, ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa tahu dengan data yang berupa status open. Ya, ada yang status open dan ada yang status work. Di mana yang statusnya work adalah status dokumen yang masih dalam kondisi save. Kita bisa buktikan dengan double klik, maka dokumennya berupa transaction entry. Ya, ini adalah data-data yang masih dalam status save, berupa transaction entry. Kemudian dokumen yang berupa status open, kita lihat open ini kalau kita double klik akan terbuka window transaction entry zoom. Itu adalah data dokumen jurnal yang sudah diposting, ya, berupa zoom. Ada lagi satu lagi berupa history. Kalau kita nemuin lagi status yang berupa history, itu adalah dokumen yang sudah year end closing. Ya, misalnya saya mau cari data di sini, saya nggak ketemu karena ini 1000 data. Jadi saya mau cari data, misalnya, saya mau tampilin lebih dari 1000. Klik search button, kemudian pilih di sini maksimum record. Ya, recordnya tidak mau 1000, saya mau lebih dari 1000. Misalnya saya mau 3000 lah. Oke, saya mau 3000, klik OK. Maka list yang akan muncul di sini adalah 3000 row. Ya. Jadi kalau kita cari dokumen yang mana tidak ketemu, kita bisa tambahkan row-nya lebih banyak lagi pencariannya. Juga kalau kita sudah tahu nomor dokumennya atau mungkin parameternya seperti tanggal atau apa, kita bisa menggunakan search button. Nah, di sini, ya. Misalnya saya masih cari nggak ketemu juga nih dari 3000 data. Saya gunakan search button. Kemudian di sini ada pencarian. Oke. Pertama di bagian sini ya, di bagian search definition, kita pilih, ya, di bagian kolom name ini kita klik, kemudian cari di sini pencariannya. Misalnya saya mau cari data yang dokumen status, ya, yang mana statusnya is equal to adalah history. Oke, klik OK. Nah, ketemu datanya. Ini adalah data-data history atau data yang sudah year end closing, yaitu 31 Desember 2023. Ya, ini bisa di double klik. Biasanya untuk yang sudah year end closing, source dokumennya adalah BBAL, ya, beginning balance. Ini adalah hasil dari year end closing, makanya dia dokumen statusnya history. Kemudian mencari data lagi berdasarkan date, tapi pakai rentang tanggal. Ya, kita masih menggunakan search button. Bagian sini misalnya saya nggak mau pakai lagi, kita bisa ganti atau mungkin delete. Nah, seperti ini. Ini artinya tidak dipakai. Jadi tinggal sorot, kemudian klik delete. Kemudian kalau mau cari data berdasarkan tanggal, tadi sama, gunakan lookup. Kemudian cari berdasarkan transaction date.
Kemudian di sini di filter ini kita bisa pilih berbagai karakter pencarian. Ya, konten berarti yang mengandung kata. Is equal to ini harus katanya adalah jelas. Ya, misalnya saya mau cari kata yang berhubungan dengan apel. Jadi apelnya ini harus jelas. By tulisan tuh apel. Ya, nggak boleh misalnya apelnya ada di tengah. Ya, jadi misalnya apel Malang. Ya, apel US, tidak bisa seperti itu. Dia mesti spesifik. Is equal to apel Malang. Ya, apel US, tidak bisa seperti itu. Dia mesti spesifik. Is equal to. Tapi kalau konten ini masih bisa muncul baik apel yang Malang maupun apel yang US. Kemudian begin with. Begin with ini adalah huruf-huruf kata depan. Jadi kata-kata depan yang dimunculkan. Is between. Nah, untuk yang tanggal kita pakai is between, yaitu adalah rentang. Misalnya saya mau cari data tentang tanggal 11 Juli sampai tanggal 31 Agustus, itu is between. Is not equal to, selain kata yang tepat katanya. Misalnya selain apel, berarti akan muncul semua yang selain apel. Ya, is greater than biasanya digunakan untuk berhubungan dengan nominal. Ya, saya mau cari data yang nominalnya selain 0 atau nominalnya selain 200, yaitu menggunakan is greater than. Ada lagi kebalikannya, is less than. Ini sama juga seperti is greater than, cuman ini adalah yang lebih kecil. Ya, misalnya saya mau cari data yang is less than lebih kecil dari 200. Is less than 200. Seperti itu. Oke, contoh yang that, saya pakai yang is between. Ya, rentang tanggal. Mau cari data yang rentang tanggalnya adalah dari April. Dari 14 April, ini bisa diketik juga. Ya, saya pakai bulan dulu, berarti 04. Oke. 04 April 24 17 2027. Coba ya. Coba saya cari sampai tahun 2028. Oke. Nah, ini adalah data-data yang dari 16 April 2027 sampai 17 April 2028. Nah, seperti ini akan muncul semua datanya. Jadi kita gunakan di sini adalah is between. Ya, rentang dari kapan sampai kapan, itu gunanya. Kemudian kalau kita sudah tambahkan data-data ini, kita mau simpan lagi, klik lagi favorit. Ya, klik modify. Nah, maka datanya akan disimpan dalam favorit. Klik OK. Oke, akan disimpan. Nah, tadi kan kita sudah bikin smart list reminder supaya datanya bisa muncul di reminder. Kita bisa lihat di reminder. Ya, nanti akan muncul datanya di bagian reminder sini. Ya, ini bisa di refresh, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, ini smart list tadi. Oke, kita bisa langsung klik seperti ini. Nah, itu gunanya dari smart list favorit sekaligus reminder. Ya, jadi list favorit sekaligus reminder. Ya, jadi dia langsung muncul di bagian homepage. Ya, ini homepage saya, homepage-nya user saya. Di sini langsung muncul nih listnya. Ini pun sama, ini adalah smart list tambahan yang dibuat dari favorit. Itu gunanya. Oke, itu tadi gunanya favorit. Kemudian di sini ada gunanya Excel. Excel button ini gunanya adalah untuk ekspor data dari smart list ini ke dalam Excel. Caranya adalah tinggal klik Excel, maka nanti akan keluar list datanya dengan menunggu sampai prosesnya kelar. Jadi semakin banyak datanya, nanti semakin lama juga proses untuk menciptakan Excel-nya. Oke, ada juga di situ ada Word dokumen juga sama seperti Excel. Bedanya adalah pada saat kita ekspor datanya akan terbuka Microsoft Word. Ya, biasanya yang digunakan adalah Microsoft Excel supaya memudahkan data untuk filter data. Nah, filter data. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah hasil daripada ekspor dari smart list data. Ya. Jadi dari olahan data kita sudah bisa langsung ekspor ke dalam Excel seperti ini. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini kita mau menjelajahi smart list lainnya. Dalam smart list ini ada transaksi, ada juga yang berhubungan dengan master data.
Tapi tidak semua window ini punya smart list. Jadi smart list ini hanya window-window yang paling sering digunakan. Sebagai contoh account transaction. Jadi ini hanya berhubungan dengan journal entry. Kemudian ada smart list account. Ya, account ini adalah smart list yang berhubungan dengan account number yang sudah pernah dibuat. Ya, ada juga smart list bank transaction. Smart list ini berhubungan dengan semua transaksi bank transaction. Ya, tapi selain ARAP, misalnya transaction, enter receipt, ya, kemudian juga ada yang berhubungan dengan bank deposit, itu dari bank transaction bisa dilacak. Oke, ada lagi smart list fixed asset. Fixed asset ini smart list yang berhubungan dengan transaksi aset. Ya, misalnya smart list fixed asset. Jadi ini adalah list asetnya. Kemudian ada smart list fixed asset books, berarti adalah buku-buku aset. Ada juga smart list fixed asset purchase, yaitu adalah aset yang pernah dibeli. Ya, perolehan aset yang sudah pernah dibeli dari pembelian, dari modul pembelian. Berarti link antara modul pembelian dengan modul aset. Berikutnya ada smart list inventory. Ya, jadi saya jelaskan smart list yang sering sekali digunakan. Smart list inventory yang pertama adalah inventory purchase receipt. Smart list ini digunakan untuk melacak histori pada saat pembelian barang ataupun pada saat barang tersebut masuk. Misalnya barang masuk juga tidak hanya dari pembelian ya, dari proses produksi kah, kemudian dari proses transfer kah, itu bisa kita lacak dari inventory purchase receipt. Di sini kita bisa tahu barangnya apa, kemudian diterima berapa, dan berapa yang terjual. Sebenarnya pengertian quantity sold ini bukan hanya kejual, tapi lebih ke arah berapa quantity yang keluar. Kalau kita double klik akan muncul windownya seperti ini. Jadi bisa langsung kita buka windownya untuk melacak transaksi yang sudah pernah terjadi. Oke, selanjutnya ada juga smart list inventory transaction. Smart list inventory transaction ini adalah berupa smart list adjustment. Ya, smart list adjustment, variance, dan transfer. Itu ada semua di dalam window ini. Oke, nextnya item quantity. Item quantity ini digunakan untuk melacak stok. Ya, jadi smart list ini melacak tim. Oke, nextnya item. Item ini adalah smart list master data berupa item. Ya, by default ini sedikit, tapi kalau mau tambahin kolom sama seperti tadi, atau melihat favorit yang sudah ada. Oke, smart list item. Smart list landed cost group. Smart list ini berupa smart list landed cost. Landed cost itu kayak semacam biaya-biaya import, ya, biaya-biaya yang berhubungan dengan barang, kedatangan barang, itu landed cost. Nah, kalau pengertian landed cost group ini adalah beberapa biaya dikelompokkan dalam satu grup. Ya, jadi lebih ke arah grupnya biaya. Misalnya biaya angkut. Biaya angkut tuh nggak cuma biaya angkut, ada juga di dalamnya biaya-biaya lainnya. Ya, seperti biaya demurrage kah, kemudian biaya tracking kah, kita masukkan ke dalam satu golongan namanya biaya angkut atau biaya import. Oke, ada lagi satu lagi landed cost ID import. Oke, ada lagi satu lagi landed cost ID. Landed cost ID ini lebih ke arah yang tadi, yang detailnya dari landed cost group. Seperti tadi biaya angkut ya, berarti biaya trackingnya. Nah, ini juga bisa kita lihat di dalam list landed cost ID. Ini master datanya. Ada lagi smart list vendor item. Smart list vendor item ini gunanya untuk mengecek data-data item yang diregister kepada vendor. Jadi kita tahu pasangannya nih. Dalam ERP Dynamic GP ini kita mesti register item kepada vendor supaya item tersebut bisa dibeli oleh vendor ini. Ya, jadi di GP juga kalau misalnya ada item yang nggak boleh beli dari vendor ini, kita tidak perlu register. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah vendor item maintenance. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada yang saya lewati karena saya hanya menjelaskan yang paling sering dipakai. Ya, yang paling sering dipakai. Ya, yang berhubungan dengan operasional. Nah, di bagian purchase ini ada beberapa smart list. Yang pertama ada smart list untuk payable transaction. Smart list payable transaction ini adalah smart list yang berhubungan, tidak hanya yang berhubungan dengan invoice tapi juga paymentnya. Ya, ada payment, credit memo, ini semuanya muncul di sini. Jadi gampangnya kalau kita cari transaksi yang berhubungan dengan aging vendor,
gampang bisa dicek dari sini. Oh, saya mau cari paymentnya, bisa cari dari sini. Oke. Kemudian purchase line item. Nah, kalau ada kata-kata line berarti ini berhubungan dengan line scroll atau yang ada kode item numbernya. Ya, sedangkan kalau yang tidak ada kata line ini adalah headernya, bagian atas yang berupa totalannya saja. Contoh smart list purchase order line item. Jadi ini adalah smart list PO yang berisi informasi tambahan berupa item number, quantity. Jika Anda ingin mengecek data-data item number yang dibeli menggunakan PO tertentu, bisa menggunakan smart list purchase line item. Kemudian purchase order. Purchase order smart list ini gunanya untuk mengecek data-data PO. Misalnya kita mau tahu status PO-nya, ya, apakah dia release, close, atau cancel. Oke, dan juga di sini kita bisa lihat vendornya siapa dan totalnya berapa. Oke, ada tambahan smart list purchase requisition line item. Ya, pada versi 2018 ini sudah ada smart list purchase requisition line item. Jadi ini adalah data-data PR yang berupa line scroll sama seperti PO. Ya, purchase requisition smart list berarti adalah data headernya. Oke, next smart list receiving line item. Ini adalah list data dari masing-masing penerimaan barang. Ya, di sini tidak hanya penerimaan barang, sebenarnya ada juga berupa retur ataupun berupa info hubungan dengan kode barangnya. Jadi jika Anda ingin mengecek data-data, misalnya mau cari itemnya, dibeli dari mana, kemudian dia di retur atau di shipment, bisa dilacak dari sini. Mungkin berdasarkan POP receipt number atau nomor dari running transaksi sistem, ya. Jadi dalam ERP sistem Dynamic GP ini, nomor antara retur, invoice, dan juga invoicing secara sistem itu sama. Perbedaannya adalah di vendor document number, yaitu adalah nomor transaksi daripada vendor. Oke, nextnya ada smart list receiving transaction. Sama seperti yang PO juga ya, ini bagian headernya berupa receipt numbernya, kemudian berupa dokumen type-nya, dan berupa nilai totalnya per masing-masing vendor. Oke, nextnya ada vendor address. Vendor address ini alamat vendor ya. Jadi di Dynamic GP satu vendor bisa beberapa alamat. Dengan bantuan smart list ini kita bisa melacak dengan mudah pencarian data vendor ini alamatnya apa saja. Oke. Kemudian ada smart list vendor. Ini jelas sekali ini adalah master data vendor. Ya, vendornya ada siapa saja. Jika di double klik pun akan muncul window vendornya. Oke, masuk ke bagian sales. Ya, di bagian sales ada customer addresses. Customer addresses ini alamat daripada customernya. Ya, alamatnya apa saja. Kemudian ada customer item. Ini adalah item-item yang diregister kepada customer ini. Misalnya nama item di kita dengan nama item di customer berbeda. Bisa kita tambahkan informasi di bagian customer item. Ada juga smart list customer. Smart list customer itu adalah list dari masing-masing customer yang sudah pernah kita buat. Smart list prospect adalah dari pada list prospect. Misalnya ini yang bukan customer ya. Dan niatnya nanti akan jadi customer. Jadi masih berupa prospek. Oke. Ada lagi smart list receivable transaction. Ya, kalau tadi smart list payable transaction untuk mengecek aging, ya seperti invoicing, returnya. Ini sebaliknya juga sama. Ini untuk yang customer. Jadi kita bisa melacak informasi yang berhubungan dengan transaksi invoice-nya, returnya. Bisa dilacak dengan menggunakan smart list receivable transaction. Ini sering sekali dipakai. Kemudian smart list sales line item. Ya, adalah smart list untuk mengecek data-data sales. Data-data sales yang terjadi di modul sales order processing yang berhubungan dengan itemnya. Kita mau lacak pakai dari sini. Oke. Smart list sales transaction. Ini adalah smart list yang berhubungan dengan penjualan ya. Tapi ini adalah headernya. Kalau tadi kan itemnya, ini bagian headernya. Nah, demikianlah semua daripada smart list. Jadi itu adalah smart list yang paling sering digunakan dalam ERP Dynamic GP. Jika Anda akan mengoperasikan Dynamic GP, ini adalah smart list yang akan biasanya sering sekali dipakai. Oke, untuk next tutorial saya akan menjelaskan list customization.